Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kembali lagi dengan saya ya untuk membahas atau menangguh pusaka-pusaka perunggu ya. Setelah di episode pertama kita mereview 4 pusaka ini ya. 4 pusaka ini ya, kali ini kita akan coba untuk mereview dan juga menangguh isoteri daripada 4 pusaka lagi yang bentuknya agak kecil-kecil dan unik-unik ya. Oke. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, masalah pusaka jimatan itu sudah saya jelaskan di part sebelumnya, di part awal. Yang belum menonton, monggo tonton part awal tentang menangguh pusaka perunggu seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba untuk yang unik ini. Ini ada bentuknya seorang petapa ya. Dan juga seperti ada simbol atau mungkin lambang atau simbol ataupun sebuah raja ya, seperti lambangnya ini di Naruto ini kalau kita lihat ya. Tidak tahu ini apa maknanya, tapi kita akan review secara esoterinya. Jadi pusaka ini cukup tua ya. Ini besi aji, masih kotor sekali, belum bersih, sangat bersih. Dan ini juga sudah kotor. Dulu kalau waktu pertama kali dibersihkan ini mengkilap ya, mengkilap kuning seperti ini dulunya. Ini karena sudah kena angin, kena air, lembab, kemudian ini berjamur atau mungkin kotor ya. Jadinya agak hitam seperti ini. Ini perunggu asli ini, insya Allah. Oke, kita akan coba lihat bersama esoterinya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hasbunallah. Hasbunallah, hasbunallah, la haula wala quwwata illa billah. Sebentar ya, masih cukup kesulitan ini untuk melihat sosoknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sosoknya itu ada dua ya, ada dua.
Yang pertama tadi saya lihat itu sosoknya dia memakai pakaian itu, pakaian Jawa ya, seperti batik itu, hitam putih itu. Dia memakai semacam udeng ya. Udengnya itu kurang lebih seperti udeng orang-orang Banyuwangian itu. Jadi di atasnya itu ada dua gini, ada dua kunjung. Nah, kemudian sosok utama ini saya tembus tadi cukup sulit ya. Ternyata ada satu sosok lagi, sosoknya seperti resi, pakaiannya putih itu. Nah, ketika saya memegang ini, itu jika saya lihat itu ada seperti lingkaran gini, lingkaran seperti bola ya, seperti bola, tapi setengah bola ini seperti memutar, ini seperti saya dikukup, ini energinya berwarna putih biru gitu. Nah, sedangkan yang di luar itu sosoknya yang pakai batik itu, sedangkan yang di dalam lingkup ini itu sosoknya putih, ini sosok yang seperti resi ini. Beliau tadi mengaku sebagai Mbah Wongso ya, Mbah Wongso. Oh, Mbah Mongso ya, Mbah Mongso. Empunya empu Suratman di era Majapahit. Jadi empu Suratman di era Majapahit ini gunanya untuk menjaga orang-orang yang sedang semedi atau bermeditasi agar ajak, agar tidak diganggu oleh gangguan dari makhluk gaib maupun hewan buas ya katanya. Jadi kalau melakukan khalwat atau bertapa orang zaman dulu, ininya itu cukup disimpan atau diselipkan ya, entah di mana, ini kurang masih belum tahu ya. Entah ini ditancapkan ke tanah gini, jelek ini, kemudian kita semedi. Nah, ini nanti melindungi melindungi pemiliknya itu ya, dari hewan buas dan juga dari gangguan jin-jin yang kurang baik, yang niatnya mengganggu. Jadi supaya ajak, supaya betah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Tuah dari pusaka ini. Empunya Empu Suratman ya, era Majapahit. Oke, kemudian kita akan coba untuk menangguh yang ini. Yang ini ya, ini seperti hewan, ini seperti hewan ini. Jika saya lihat seperti burung merak ya, seperti burung merak ya. Dan di sini ada beberapa pencetan tangan, 1, 2, 3, ada 3. Nah, ini bahkan bekas pencetannya ini masih nampak sekali. Sidik jarinya itu, sidik jarinya masih nampak sekali ini. Ya, seperti ini. Kita akan coba lihat secara isyadarinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk sosoknya sendiri laki-laki ya, beliau ada kumisnya, memakai pakaian Jawa, sedangkan di ini seperti sewek, itu seperti sewek, pakai sewek. Untuk pakaiannya sendiri itu seperti itu, seperti kotang itu ya. Ini ada apa, terbuka, itu seperti kotang tapi tebal dia. Kemudian atasnya ini dikuncung dia, dikuncung itu seperti tokoh-tokoh resi itu, seperti itu. Beliau mengaku bernama Mbah Ludroi namanya, Mbah Ludroi. Dibuat di era Majapahit, tuahnya untuk untuk orang-orang yang memiliki hewan ternak ya, hewan ternak seperti mungkin ayam, bebek, mungkin juga kambing, sapi, seperti itu. Menjaga hewan ternak ya, dan juga supaya tidak mudah terserang penyakit atau virus mungkin ya. Jadi ini sifatnya menjaga hewan ternak. Empunya tadi sebentar. Empunya Empu Ponco ya, empunya Empu Ponco dari Majapahit. Ini untuk hewan, untuk ternak ya, zaman dulunya diperuntukkan untuk itu. Jadi empunya Empu Ponco. Oke, kita ada satu lagi ini yang hampir mirip ya, hampir mirip kalau kita lihat ya, dari bentuknya, dari cirinya. Kita akan coba apakah sama empunya, apakah sama ya. Kita akan coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
ternyata ternyata berbeda ya. Ini empunya itu empunya empu Manginang ya, empunya empu Manginang. Beliau masih murid dari Empu Ponco yang ini tadi, muridnya Empu Manginang itu. Kemudian kalau ini sosoknya itu besar, gagah gitu ya, seperti prajurit. Tuannya tadi katanya untuk penjagaan, untuk ageman perlindungan, dan juga bisa untuk kekebalan katanya. Namanya Mbah Joyo ya, namanya Mbah Joyo. Maksudnya besar berbadan besar lah, kekar seperti itu. Mempunyai Empu Manginang ya. Memang kalau dilihat sekilas memang hampir sama ya. Dilihat sekilas hampir sama. Cuman ada perbedaan di ini peksinya agak panjang dan ini juga agak lebar ininya. Ada perbedaan sedikit, tapi masih satu zaman. Dan juga yang ini tadi Empu siapa tadi ya, Empu Manginang tadi masih muridnya Empu Ponco, seperti itu. Oke, nah kalau yang ini ada satu pencetan saja, ini satu pencetan. Ini juga masih ada sidik jarinya yang yang bentuknya seperti bebek ini, kalau tidak salah seperti bebek, cuman dia ada 3 lubang. Oh, yang ini juga bisa untuk menjaga hewan ternak juga bisa nih ya. Oke, yuk kita ada tinggal sisa satu lagi ya, yang ini cukup unik. Ini kalau tidak salah ini dulu kita dapatkan di Alas Purwo ini, kalau tidak salah ya, seingat saya. Dan ini seperti daun, kalau kita lihat seperti daun ini. Bentuknya ini juga belum saya cuci ya, masih sangat kotor. Ini belum saya cuci, dan di sini banyak sekali pencetan-pencetan seperti pencetan tangan. Oke, kita akan coba untuk mereview isoterinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ini cukup bagus ini ya, auranya, energinya cukup bagus. Dan ini tadi pusaka ini namanya itu Kembang Wijaya Kusumo ini ya, Kembang Wijaya Kusumo. Sosoknya tadi ada 2 ya. Ada sosok resi dan juga sosok harimau. Pancarannya juga putih semua.
bagus gitu. Kan tadi kalau saya lihat itu harimaunya seperti menyala, itu nyala putih gitu. Untuk sosok resinya itu beliau namanya itu Resi Maringgi. Iya, tuanya itu untuk penyembuhan, ya, untuk penyembuhan, kemudian untuk ketentraman katanya, untuk agar orang lain nyaman atau welas asih ya dengan kita, dan juga untuk menghilangkan niat buruk seseorang ya. Jadi kalau ada orang niatnya jahat kepada kita, buruk kepada kita, itu agar tambar atau tawar niatnya buruk itu tadi. Ini cukup bagus ya pusaka ini ya. Bismillah. Ini kalau saya tadi empunya empu supo ini. Empunya empu supo. Ya, Masya Allah. Oke, ini saya cukup lelah ini juga ya, ya. Karena menguras energi ya. Fokus kita arahkan ke benda-benda ini, itu juga kita mengeluarkan energi kita arahkan supaya mampu menangkap gambaran, sinyal maupun suara dari mereka ya. Jadi frekuensi kita itu kita selaraskan dengan frekuensi mereka ya. Jadi cukup melelahkan juga ini, cukup capek juga rasanya, lelah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pusaka-pusaka ini dulunya itu ya di zaman dulu berbeda lah ya dengan sekarang. Kalau zaman dulu memang nomor satu itu memang agama ya, kemudian nomor dua itu memang ageman ya, setelah agama itu baru ageman ya. Pusaka itu zaman dulu seolah-olah benar-benar menjadi suatu hal yang penting, menjadi suatu hal yang sakral, bahkan sangat dijaga, dan juga terkadang menjadi zaman dulu itu menjadi suatu karakter ya, menjadi suatu karakter seseorang itu tadi ya. Makanya bila kita melihat sejarah Nogososro, pusaka Nogososro, pusaka setan kober, pusaka tombak Kiai Pleret, tombak lain-lain ya, itu seolah-olah dalam cerita itu kekuatan mereka luar biasa sekali, bahkan banyak sekali pendekar-pendekar tidak mampu menyainginya ya. Karena zaman dulu pusaka itu memang dijadikan suatu ageman atau perlengkapan diri ya. Jadi seorang raja, seorang pendekar tanpa pusaka itu kurang lengkap ya. Jadi kalau sekarang mungkin pusaka-pusaka itu
kita jadikan sebuah koleksi, sebuah jati diri ya. Kayak kalau orang Jawa itu minimal punya satu pusaka lah, keris ya, untuk menandakan bahwa dia orang Jawa ya, jati dirinya punya keris ya, seperti itu. Karena keris ini menjadi kebanggaan, menjadi warisan, menjadi adiluhung bagi orang Jawa ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, review dan juga membahas esoteri dari pusaka-pusaka ini. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda dan ikuti kami di Suryo Jati.